Jalan Embong Malang, Surabaya, jam 11 malam. Udara lembab, bau asap knalpot bercampur aroma gorengan dari pedagang kaki lima di trotoar. Lampu neon Jalatunda LC Karaoke berkedip-kedip merah biru, seperti mata setan yang belum tidur. Di dalam, musik dangdut koplo menggelegar dari speaker bocor bass Nia, bikin dada bergetar. AC dingin menusuk tulang, tapi keringat tetap menetes di leher para tamu. Rina baru pindah dari LC kecil di Gubeng yang sepi. Usia 25 tahun, tubuh langsing, rambut panjang hitam lurus, wajah cantik tapi matanya lelah. Malam pertama di Jalatunda, dia pakai dress hitam ketat, duduk di ruang VIP ke-308. Meja marmer penuh botol bir bintang kosong. Asbak penuh puntung rokok. Dua tamu mabuk, pria paruh baya berjas kusut, pesan lagu secawan madu. Mereka nyanyi vals, tangan usil meraba paha Rina. Tip malam itu cuma 150.000. Uang segitu tak cukup bayar kos di kontrakan Jalan Kusuma Bangsa. Rina keluar ruang V, koridor gelap. Lampu neon satu mati satu hidup. Bau parfum murah bercampur bau keringat dan alkohol. Di ujung koridor, toilet wanita. Pintu kayu lapuk, cermin retak di tengah. Rina masuk, cuci tangan di wastafel berkarat. Air keruh, bau besi. Saat angkat muka, dia lihat bayangannya di cermin. Tapi di belakang bayangan itu ada sesosok perempuan berdiri diam. Gaun merah panjang, rambut hitam menutupi wajah. Rina menoleh cepat, kosong. Hanya dinding ubin kotor dan lampu neon kedip. Dia keluar toilet, jantung berdegup kencang. Di sudut koridor, Mbak Wulan menunggu. Senior LC, usia 35, wajah pucat, bibir hitam karena rokok murah. Mbak Wulan tarik tangan Rina ke ruang ganti karyawan. Ruangan kecil, bau lembab, lemari besi berkarat, kursi plastik rusak. Mbak Wulan bisik pelan, suara serak seperti habis batuk. Mau laris dalam semalam? Ikut aku ke Mbok Sarti. Dukun di Kemukus. Susuknya beda, ditanam di sana. Rina diam. Dia tahu sana maksudnya kemaluan. Cerita susuk birahi sudah sering dengar dari LC lain. Katanya, pria manapun akan klepek-klepek, kasih tip jutaan, bahkan beli apartemen. Tapi Rina ragu. Ibunya di kampung pernah bilang, jangan main gaib nak, nanti balasannya nyawa. Malam itu Rina pulang naik angkot. Jalan Raya Darmo sepi, lampu jalan kuning redup. Kontrakan di gang sempit, kamar kecil, kasur tipis, kipas angin berisik. Dia buka dompet, uang tinggal 30.000. Tagihan listrik telat 2 bulan. Besok harus bayar. Rina duduk di lantai, tatap foto ibu di dinding. Foto lama, ibu pakai kebaya, tersenyum. Rina ingat janji, mau kirim uang bulanan. Tapi sudah 3 bulan tak kirim apa-apa. Pagi harinya, Rina bangun jam 10. Matahari Surabaya panas, udara pengap. Dia ke pasar Atom, beli nasi bungkus murah. Di warung, dengar LC lain cerita. Mbak Wulan kemarin tip 5 juta dari satu tamu. Katanya susuk baru. Rina diam, makan nasi campur telur ceplok. Pikiran
berputar. Kalau laris, bisa bayar utang, kirim uang ke ibu, beli baju baru, pindah kontrakan lebih layak. Malam kedua di Jalatunda, lebih sepi. Cuma satu tamu, pria tua botak, pesan kamar 2 jam, tip cuma 200.000. Rina duduk di sofa ruang VIP, tatap jam dinding, jarum jam bergerak lambat. Di luar, hujan deras, petir menyambar. Listrik mati sebentar, lampu redup. Saat listrik nyala lagi, Rina lihat bayangan di cermin ruang VIP. Perempuan gaun merah lagi. Kali ini lebih jelas. Wajah pucat, mata hitam kosong, bibir tersenyum tipis. Rina berkedip, bayangan hilang. Dia keluar ruang VIP, cari Mbak Wulan. Mbak Wulan di bar, minum es teh. Wajahnya lebih pucat, bawah mata hitam. Besok malam aku ke Mbok Sarti. Ikut? Tanya Mbak Wulan. Rina mengangguk pelan, tak ada pilihan lain. Malam ketiga, jam 11. Rina dan Mbak Wulan naik motor butut Mbak Wulan. Jalan tol Surabaya Mojokerto, sepi, lampu jalan kuning, hujan gerimis, jalan licin. Mereka keluar tol di pintu Waru, lanjut ke arah Senen Gresik. Jalan kecil, sawah kiri kanan, kabut tebal. Akhirnya sampai di kaki Gunung Kemukus. Makam tua, pohon beringin besar, batu nisan, retak. Bau kemenyan pekat. Mbok Sarti sudah menunggu di gubuk bambu. Dukun tua, usia 70, buta sebelah mata, gigi hitam. Dia bentang kain mori hitam di lantai tanah. Di atas kain, jarum emas kecil, lilin merah, kemenyan menyala. Mbok Sarti suruh Rina telanjang. Rina ragu. Tapi Mbak Wulan angguk, dingin malam menusuk kulit. Rina duduk di batu andesit besar. Kaki terbuka, Mbok Sarti ambil jarum emas. Jarum itu panas, seperti baru dari api. Dia bacakan mantra pelan, suara serak. Jarum menusuk kulit kemaluan Rina, darah hitam mengalir. Tapi Rina tak merasa sakit, hanya dingin. Seperti es masuk tubuh. Mbok Sarti tertawa kecil. Susuk ini hidup. Ia akan minum nafsu, lalu minum nyawa. Bayarannya 1 nyawa pria setiap purnama. Rina pakai baju lagi. Kakinya lemas. Mbak Wulan bantu naik motor. Perjalanan pulang lebih dingin. Kabut tebal, lampu motor redup di tengah jalan. Rina lihat bayangan di spion. Perempuan gaun merah duduk di belakang Mbak Wulan. Tangan pucat pegang bahu Mbak Wulan. Rina berkedip, bayangan hilang. Sampai kontrakan jam 3 pagi. Rina tidur, tapi mimpi buruk. Dia berdiri di ruang VIP 308. Telanjang di depan. Puluhan pria berjas rapi. Mata kosong, mereka kasih uang, tumpukan ratusan juta. Tapi saat Rina ambil uang, wajah pria berubah jadi tengkorak. Darah hitam menetes dari mata mereka. Rina terbangun, keringat dingin. Di kemaluannya, terasa ada yang bergerak pelan, seperti cacing kecil. Pagi harinya, Rina ke Jalatunda lebih awal. Manajer karaoke, Pak Budi, pria gemuk berkacamata, tersenyum lebar. Malam ini, kamu masuk VIP 308 lagi. Ada tamu besar, pengusaha batu bara dari Kalimantan. Siap-siap, ya. Rina angguk di ruang ganti. Dia buka dress. Di cermin, lihat bekas jarum kecil di kemaluannya. Luka sudah kering,
tapi kulit di sekitar merah. Saat sentuh, terasa hangat. Malam itu, tamu datang. Pak Gatot, usia 50. Botak, perut buncit, jam tangan Rolex. Dia pesan kamar 3 jam. Botol Black Label. Rina masuk, duduk di sofa. Pak Gatot tatap Rina lama, mata berbinar aneh, seperti orang kesurupan. Dia kasih tip langsung 5 juta, uang cash dari dompet kulit. Rina tersenyum, tapi jantung berdegup kencang. Ada yang salah dengan mata Pak Gatot, kosong, seperti boneka. Mereka minum, nyanyi, lalu ke sofa. Saat sentuh Rina, Pak Gatot seperti hilang akal. Dia kasih tip lagi, 10 juta, lalu 15 juta. Uang ditaruh di meja, tumpukan tebal. Rina tak tahu harus bilang apa. Pak Gatot keluar kamar jam 2 pagi. Wajah tersenyum aneh, seperti orang menang lotre. Pagi harinya, berita datang. Pak Gatot ditemukan mati di kamar mandi. Rumahnya di Citraland. Wajah tersenyum kaku, darah hitam dari telinga. Celana masih terbuka. Polisi bilang serangan jantung, tapi Rina tahu lain. Di kemaluannya, susuk terasa bergerak lagi, lebih kuat. Malam berikutnya, tamu lain datang. Pejabat DPRD, pengusaha properti, bahkan polisi berseragam. Semua kasih tip jutaan. Semua keluar kamar dengan mata kosong. Dan 3 hari kemudian, semua mati. Cara sama, wajah tersenyum, darah hitam, posisi aneh. Rina mulai takut, tapi uang sudah menumpuk. Dia beli apartemen kecil di Pakuwon Indah, mobil Avanza second, kirim uang ke ibu. Tapi setiap malam, mimpi buruk datang. Perempuan gaun merah berdiri di ujung kasur. Tangan pucat meraih kemaluan Rina. Dan di cermin apartemen, tulisan muncul pelan dengan darah hitam. Kembalikan yang bukan milikmu. Rina tahu, ini baru awal. Malam itu hujan gerimis tipis. Jalan tol Surabaya-Mokerto sepi. Hanya lampu truk besar yang lewat sesekali. Rina duduk di belakang motor butut Mbak Wulan. Helm longgar, tangan pegang pinggang seniornya yang kurus. Bau bensin dan kemenyan dari tas Mbak Wulan menusuk hidung. Mereka keluar tol di pintu Waru, lanjut ke jalan kecil berbatu, melewati sawah gelap dan rumah ramah kampung yang lampunya sudah mati. Kabut tebal menyelimuti, lampu motor redup seperti masuk ke dunia lain. Gunung Kemukus muncul di kejauhan, bukit kecil penuh pohon beringin tua. Makam-makam batu nisan retak berjejer di lereng. Tempat ini terkenal di kalangan LC Surabaya. Katanya, dukun di sini spesialis pesugihan birahi. Rina pernah dengar cerita, tapi malam ini pertama kali datang. Jantungnya berdegup kencang, tangan dingin meski jaket tebal. Mbak Wulan parkir motor di bawah pohon beringin besar. Ranting-rantingnya bergoyang pelan, meski angin tak ada. Mereka jalan kaki naik jalur tanah licin. Sepatu Rina basah lumpur. Bau tanah basah bercampur kemenyan semakin pekat. Di tengah makam, gubuk bambu kecil berdiri sendirian. Atap daun kelapa kering, dinding anyaman bambu bolong-bolong. Cahaya lilin merah keluar dari celah. Seperti mata setan, Mbok Sarti sudah menunggu di dalam. Duduk bersila di lantai tanah. Dukun tua, usia 70 lebih. Rambut putih tipis. Mata kiri buta berwarna putih susu. Gigi hitam karena sirih. Tubuhnya kurus.
Kulit keriput seperti kulit ular kering di depan Mbok Sarti. Kain mori hitam dibentang di lantai. Di atas kain, jarum emas kecil seukuran jarum jahit. Lilin merah menyala 3 batang. Mangkuk tanah liat berisi air keruh dan kemenyan dalam tungku kecil berasap pekat. Bau kemenyan menusuk hidung, bikin kepala pusing. Mbok Sarti angkat tangan, suruh Rina masuk. Mbak Wulan duduk di sudut, wajah pucat, mata bawah hitam, seperti tak tidur seminggu. Rina masuk, lutut gemetar, duduk di depan kain mori. Mbok Sarti ambil jarum emas, pegang dengan tangan keriput. Jarum itu panas, seperti baru dari api, ujungnya berkilau kuning. Rina disuruh buka baju semua. Dia ragu, tapi Mbak Wulan angguk pelan dari sudut. Rina lepas jaket, kaos, celana dalam, dress hitam yang dipakai kerja. Tubuh telanjang kedinginan, bulu kuduk berdiri. Dia duduk di batu andesit besar di tengah gubuk. Batu dingin menusuk bokong. Kaki terbuka lebar. Mbok Sarti ambil mangkuk air keruh, tuang sedikit ke jarum emas. Lalu bacakan mantra pelan. Suara serak seperti angin masuk celah bambu. Mantra itu bahasa Jawa kuno. Rina tak paham, tapi tiap kata bikin udara semakin berat. Lilin merah menyala, lebih terang. Api menari liar, kemenyan berasap lebih tebal, membentuk bayangan aneh di dinding bambu. Mbok Sarti pegang jarum emas, dekatkan ke kemaluan Rina. Ujung jarum sentuh kulit, panas seperti besi pembakar. Rina mau mundur, tapi Mbak Wulan pegang bahunya dari belakang, kuat seperti besi. Jarum menusuk kulit lembut di bagian atas kemaluan, tepat di atas kelentit. Darah hitam mengalir pelan, bukan merah seperti biasa, tapi hitam pekat seperti tinta. Anehnya, Rina tak merasa sakit, hanya dingin masuk tubuh, seperti es meleleh di perut. Jarum masuk lebih dalam, Mbok Sarti dorong pelan, sampai hilang di dalam daging. Darah hitam menetes ke batu andesit, menguap jadi asap hitam kecil. Mbok Sarti ambil jarum kedua, sama panas, menusuk lagi di sisi lain. Proses sama, darah hitam, asap hitam. Total 3 jarum emas ditanam, 1 di atas, 2 di sisi. Mbok Sarti tertawa serak, suara seperti batuk orang tua. Susuk ini hidup, ia akan minum nafsu pria yang sentuh kamu, lalu minum nyawa mereka. Bayarannya 1 nyawa setiap purnama. Kalau tak dibayar, Susuk akan makan kamu dari dalam. Rina pakai baju lagi, kaki lemas, seperti habis lari. Mbak Wulan bantu berdiri. Keluar gubuk, udara malam lebih dingin, kabut tebal menyelimuti makam. Pohon beringin bergoyang pelan, daun-daun bergesek seperti bisikan. Di spion motor, Rina lihat bayangan lagi. Perempuan gaun merah duduk di belakang Mbak Wulan, tangan pucat pegang leher seniornya. Rina berkedip keras, bayangan hilang. Mbak Wulan nyalakan motor, gas pelan keluar area makam. Perjalanan pulang lebih lambat, jalan licin karena lumpur. Hujan gerimis berubah deras. Air masuk helm Rina, basah sampai dalam. Mereka sampai kontrakan Rina jam 3 pagi. Mbak Wulan turun sebentar, kasih plastik kecil berisi daun sirih dan kapur sirih. Makan ini besok pagi, kata Mbak Wulan. Wajahnya lebih pucat dari biasa. Rina angguk, masuk kamar. Kasur tipis, kipas angin berisik, tapi dia langsung tidur karena lelah.
Mimpi buruk datang lagi. Rina berdiri di makam Kemukus. Telanjang, Mbok Sarti tertawa di depan. Tapi wajahnya berubah jadi perempuan gaun merah. Tangan keriput dukun pegang jarum emas besar. Menusuk kemaluan Rina berulang-ulang. Darah hitam mengalir seperti sungai, membentuk tulisan di tanah. Lari selamanya. Rina terbangun jam 5 pagi. Keringat dingin, kemaluan terasa hangat. Dia sentuh pelan. Luka jarum sudah kering, tapi ada benjolan kecil di bawah kulit. Seperti butir beras bergerak pelan. Pagi itu, Rina ke pasar Atom beli nasi bungkus. Di warung, LC lain sudah ramai cerita. Mbak Wulan malam tadi tip 10 juta dari satu tamu, katanya. Rina diam, makan nasi campur ayam goreng. Pikiran kacau. Uang memang godaan besar, tapi rasa takut lebih besar. Tapi kontrakan harus dibayar, utang listrik menumpuk. Ibu di kampung nunggu kiriman. Rina pulang, mandi air dingin, pakai dress merah baru yang dibeli kemarin. Malam ini masuk Jalatunda lagi. Sampai karaoke jam 7 malam. Suasana sudah ramai. Lampu neon berkedip. Musik koplo menggelegar. Tamu mulai berdatangan. Manajer Pak Budi panggil Rina ke kantor kecil di belakang. Pria gemuk, kacamata tebal, bau rokok kretek. Dia kasih daftar tamu VIP malam ini. Nama pertama, Pak Gatot, pengusaha batu bara dari Kalimantan. Kamar 308, 3 jam, botol Black Label 2. Pak Budi tersenyum, tapi mata tajam. Rina angguk, masuk ruang ganti. Di cermin ruang ganti, Rina lihat wajahnya. Cantik seperti biasa, tapi mata bawah sedikit hitam. Bekas jarum di kemaluan terasa hangat terus, seperti ada yang hidup di dalam. Dia pakai parfum murah, semprot leher dan dada. Jam 8, Pak Gatot datang. Pria botak, perut buncit, jam tangan Rolex berkilau. Dia masuk kamar 308, duduk di sofa kulit, pesan lagu kopi dangdut. Rina masuk, duduk di sebelah. Pak Gatot tatap lama, mata berbinar aneh, seperti orang kesurupan. Dia langsung kasih tip 5 juta cash, taruh di meja. Mereka minum, nyanyi, lalu ke sofa. Saat sentuh Rina, Pak Gatot seperti hilang akal. Tip lagi 10 juta, lalu 15 juta. Uang ditumpuk di meja, tebal seperti buku. Rina tersenyum, tapi jantung berdegup kencang. Ada yang salah. Mata Pak Gatot kosong, seperti boneka. Jam 2 pagi, dia keluar kamar, wajah tersenyum aneh, seperti menang lotre besar. Pagi berikutnya, berita datang dari Pak Budi. Pak Gatot ditemukan mati di kamar mandi. Rumahnya di Citraland. Wajah tersenyum kaku. Darah hitam dari telinga. Celana masih terbuka. Polisi bilang serangan jantung. Tapi Rina tahu lain. Di kemaluannya, susuk bergerak lebih kuat, seperti senang. Malam itu, tamu lain datang. Pejabat DPRD, pengusaha properti, polisi berseragam. Semua kasih tip jutaan. Semua keluar kamar mata kosong. Dan 3 hari kemudian, semua mati. Cara sama. Rina mulai takut, tapi uang menumpuk. Dia beli apartemen kecil di Pakuwon Indah. Mobil Avanza second. Kirim uang ke ibu. Tapi setiap malam, mimpi buruk datang. Perempuan gaun merah berdiri di ujung kasur.
Tangan pucat meraih, dan di cermin apartemen, tulisan muncul pelan dengan darah hitam. Kembalikan. 3 hari setelah ritual di Gunung Kemukus, Rina bangun jam 10 pagi di kontrakan Jalan Kusuma Bangsa. Kipas angin masih berisik, kasur tipis, basah, keringat. Dia buka dompet kulit baru, uang cash tebal, hasil tip malam sebelumnya, 25 juta dari Pak Gatot saja, belum tamu lain. Rina hitung pelan, jari gemetar. Uang segini cukup bayar utang listrik, kontrakan setahun, bahkan beli motor baru. Tapi di kemaluannya, susuk terasa bergerak lagi. Seperti cacing kecil menggeliat, hangat, lalu dingin, lalu hangat lagi. Dia mandi air dingin, sabun colek murah, air keruh dari ember plastik. Di kaca kecil kamar mandi, wajah Rina masih cantik, tapi mata bawah hitam pekat, seperti kurang tidur berminggu-minggu. Luka jarum sudah hilang, kulit mulus kembali, tapi benjolan kecil di bawah masih ada. Saat sentuh, terasa denyut pelan, seperti jantung mini. Rina pakai dress merah ketat baru, beli di pasar Atom kemarin. Parfum murah semprot leher, dada, pergelangan tangan. Jam 11, naik angkot ke Jalatunda LC di Jalan Embong Malang. Karaoke sudah ramai meski siang, lampu neon menyala penuh, musik koplo menggelegar. Tamu mabuk mulai berdatangan. Manajer Pak Budi panggil Rina ke kantor belakang. Pria gemuk, kacamata tebal, bau rokok kretek menempel di baju, meja kayu penuh kertas tagihan, asbak penuh puntung. Pak Budi kasih daftar tamu VIP malam ini. Kertas print buram. Nama pertama, Pak Hadi, pengusaha properti dari Pakuwon City. Kamar 308, 4 jam. Botol black, label 3. Nama kedua, Pak Joko, pejabat DPRD Surabaya. Kamar 310, 3 jam. Nama ketiga, Pak Slamet, polisi berpangkat AKP, inkognito. Kamar 312. Pak Budi tersenyum lebar, gigi kuning. Rina jadi primadona nomor 1 sekarang. Katanya, tamu minta Rina khusus, bayar double. Rina angguk, keluar kantor. Di koridor, Mbak Wulan duduk di sofa karyawan. Wajah pucat seperti mayat, bibir hitam, mata cekung. Mbak Wulan pegang perut, seperti sakit. Rina tanya dalam hati, tapi tak berani buka mulut. Mbak Wulan angguk pelan, lalu masuk toilet wanita. Jam 7 malam, Pak Hadi datang pertama. Pria tinggi kurus, usia 45, jas hitam berapi, sepatu mengkilap, masuk kamar 308, duduk di sofa kulit, pesan lagu termiskin di dunia. Rina masuk, duduk sebelah. Pak Hadi tatap lama, mata berbinar aneh, seperti Pak Gatot kemarin. Dia langsung kasih tip 30 juta cash, taruh di meja marmer. Uang rapi, ikat karet. Rina tersenyum, tapi bulu kuduk berdiri. Ada yang salah. Bau Pak Hadi aneh, seperti bau tanah kuburan basah. Mereka minum, nyanyi, lalu ke sofa. Saat sentuh Rina, Pak Hadi seperti hilang akal. Tip lagi 50 juta, lalu 70 juta. Uang ditumpuk tinggi, hampir jatuh. Jam 11 malam, Pak Hadi keluar kamar, wajah tersenyum kaku, mata kosong seperti boneka. Dia kasih kartu nama,
minta Rina hubungi kapan saja. Rina simpan kartu di tas, tangan gemetar. Tamu kedua, Pak Joko, datang jam 11.30. Pria gemuk, usia 50, kumis tebal, cincin emas besar di jari. Masuk kamar 310, pesan botol Black Label lagi. Rina pindah kamar. Kaki lelah, tapi terus jalan. Pak Joko tatap Rina seperti lapar. Mata merah karena minum. Tip langsung 40 juta. Lalu 60 juta. Proses sama. Minum, nyanyi, sofa. Pak Joko keluar jam 2 pagi. Wajah tersenyum aneh, mata kosong. Tamu ketiga, Pak Slamet, datang jam 2.30 pagi. Polisi berpangkat AKP, seragam dilepas, pakai kaos polo hitam. Masuk kamar 312, pesan kamar. Sampai subuh. Tip 50 juta di awal. Lalu 80 juta. Rina hampir pingsan, kaki gemetar, tapi uang terus datang. Jam 5 pagi, Pak Slamet keluar. Wajah tersenyum, mata kosong. Dia kasih gelang emas kecil, taruh di tangan Rina. Malam itu, total tip hampir 200 juta. Uang ditaruh di tas besar, berat seperti batu. Rina keluar Jalatunda jam 6 pagi. Langit Surabaya mulai terang. Azan subuh dari Masjid Ampel sayup-sayup. Dia naik taksi online ke apartemen baru di Pakuwon Indah. Beli cash kemarin, apartemen kecil. 1 kamar, lantai 3, pemandangan kolam renang. Rina masuk, buka tas. Tuang uang di lantai keramik, tumpukan ratusan ribu. Bau kertas baru. Dia hitung sampai pagi. Mata perih, tapi di kemaluannya, susuk bergerak lebih kuat. Seperti senang, seperti lapar. Rina mandi. Air panas dari shower. Sabun mandi cair mahal yang baru beli. Tapi saat sentuh kemaluan, darah hitam tipis keluar lagi, menetes ke lantai kamar mandi. Rina panik, ambil tisu, lap bersih. Luka tak ada, tapi darah tetap keluar. Dia pakai pembalut, ganti dress, tidur di kasur baru empuk. Mimpi buruk datang lagi. Rina berdiri di kamar 308, telanjang. Di depan, Pak Hadi, Pak Joko, Pak Slamet berdiri berjejer, mata kosong. Mereka kasih uang, tumpukan sampai langit-langit. Tapi saat Rina ambil, wajah mereka berubah jadi tengkorak. Darah hitam menetes dari mata, mulut, telinga. Tengkorak tertawa serak, suara seperti Mbok Sarti. Rina terbangun jam 10 pagi. Keringat dingin, kasur basah. Hari keempat, berita datang dari Pak Budi lewat WhatsApp. Pak Hadi ditemukan mati di kantornya di Pakuwon Tower. Wajah tersenyum kaku, darah hitam dari telinga. Posisi duduk di kursi meja, celana terbuka. Polisi bilang stroke, tapi Rina tahu lain. Malam itu, Pak Joko mati di mobilnya di parkiran DPRD. Cara sama, Pak Slamet mati di rumahnya di Citraland. Ditemukan istri pagi hari. Semua mati dalam 3 hari setelah ketemu Rina. Rina mulai takut, tapi uang terus datang. Tamu baru setiap malam. Semua VIP, semua kaya. Pengusaha tambang, kontraktor proyek pemerintah, dokter spesialis, bahkan ustadz terkenal. Semua kasih tip ratusan juta. Rina beli mobil Avanza baru, parkir di basement apartemen.
kirim uang ke ibu di kampung, 50 juta sekaligus. Ibu telepon, nangis bahagia, bilang mau renovasi rumah. Rina tersenyum di telepon, tapi hati dingin. Setiap malam, susuk bergerak lebih kuat. Kadang, Rina bangun tengah malam, kemaluan basah darah hitam. Dia ganti spray, cuci lantai, tapi bau anyir tetap menempel. Di cermin apartemen, bayangan perempuan gaun merah mulai muncul lebih sering. Kadang berdiri di belakang Rina saat sikat gigi. Kadang duduk di sofa saat Rina nonton TV. Rina berkedip, bayangan hilang, tapi rasa takut menumpuk. Hari ke-6, Mbak Wulan tak masuk kerja. Pak Budi bilang, Mbak Wulan sakit, dirawat di RSUD DR. Sutomo Rina telepon, tapi nomor mati. Malam itu, Rina masuk Jalatunda lagi. Kamar 308, penuh tamu baru. Tip lagi ratusan juta. Tapi di koridor, Rina lihat Mbak Wulan berdiri di ujung. Wajah pucat seperti mayat, mata hitam kosong. Mbak Wulan angkat tangan, tunjuk kemaluan Rina, lalu hilang di tikungan. Rina lari ke toilet wanita, kunci pintu, di cermin retak. Tulisan muncul pelan dengan darah hitam. Satu nyawa setiap purnama. Rina cuci muka, air dingin. Tapi tulisan tetap ada. Dia keluar toilet, lanjut kerja. Tamu malam itu mati 3 hari kemudian. Cara sama, uang menumpuk di brankas apartemen. Miliaran rupiah. Rina beli perhiasan emas, tas branded, sepatu mahal. Tapi tidur tak nyenyak. Setiap malam, perempuan gaun merah datang lebih dekat. Kadang sentuh bahu Rina, dingin seperti es. Kadang bisik di telinga, suara seperti Mbok Sarti. Rina tahu, purnama tinggal 3 hari lagi. Hari ke-7, setelah ritual, Rina bangun jam 12 siang di apartemen Pakuwon Indah. Kasur king size baru, spray putih bersih, tapi bau anyir darah hitam masih menempel di bantal. Kipas angin plafon berputar pelan. AC dingin menusuk tulang. Rina duduk di tepi kasur. Kaki menyentuh lantai keramik dingin. Kemaluan terasa berat, seperti ada batu kecil di dalam. Susuk bergerak terus, kadang pelan, kadang cepat, seperti makhluk hidup yang lapar. Dia ke kamar mandi, buka keran shower. Air panas mengguyur tubuh, tapi saat sabun colek murah menyentuh kemaluan, darah hitam mengalir lagi, menetes ke lantai putih, membentuk pola aneh seperti ular melingkar. Rina lap bersih, pakai pembalut tebal, ganti celana dalam baru. Di cermin besar kamar mandi, wajahnya pucat seperti mayat. Mata cekung dalam, bibir kering, rambut hitam panjang kusut, seperti habis ditarik hantu. Dia pakai kaos oblong longgar, celana pendek, duduk di sofa kulit hitam, ruang tamu. Tas besar penuh uang cash di bawah meja. Brankas di lemari penuh emas batangan. Tapi Rina tak merasa kaya, hanya takut. Setiap malam, mimpi buruk semakin jelas. Perempuan gaun merah tak lagi berdiri jauh. Kini dia berjalan mendekat. Langkah pelan, kaki tak menyentuh lantai. Pagi itu, Rina ke Jalatunda LC lebih awal. Jalan Embong Malang macet. Asap knalpot tebal. Bau gorengan dari pedagang kaki lima. Karaoke sudah buka. Lampu neon menyala redup, musik koplo pelan dari speaker. Manajer Pak Budi di kantor belakang, wajah gemuk berkeringat,
kacamata tebal berembun. Dia kasih daftar tamu VIP malam ini. Kertas print buram, nama-nama baru, semua kaya raya. Tapi Pak Budi bilang, Mbak Wulan tak masuk lagi. Kemarin malam, Mbak Wulan ditemukan gantung diri di toilet karyawan Jalatunda. Lidah hitam panjang keluar, mata terbelalak ke cermin. Tali dari kabel lampu neon. Polisi bilang bunuh diri, tapi Rina tahu lain. Rina masuk toilet wanita yang sama. Bau sabun colek murah bercampur bau anyir. Cermin retak di tengah. Bekas tali gantungan masih melintang di plafon. Di ubin lantai, noda darah hitam kering bentuk jejak kaki kecil. Rina cuci tangan. Air keruh dari keran berkarat. Saat angkat muka, perempuan gaun merah berdiri di belakang bayangannya. Kali ini jelas, wajah pucat, mata hitam kosong, bibir tersenyum tipis, rambut hitam basah menetes air hitam. Tangan pucat terangkat, jari kurus menunjuk kemaluan Rina. Rina menoleh cepat, kosong. Hanya dinding ubin kotor dan lampu neon kedip. Dia keluar toilet, jantung berdegup kencang, kaki lemas. Di koridor gelap, lampu neon satu mati satu hidup. Bayangan Mbak Wulan muncul lagi. Seniornya berdiri di ujung, gaun kerja hitam robek, leher memar biru, lidah hitam menjulur. Mbak Wulan angkat tangan, jari kurus menunjuk cermin toilet, lalu tubuhnya melayang mundur, hilang di tikungan. Rina lari ke ruang ganti karyawan, kunci pintu, ruangan kecil, bau lembab, lemari besi berkarat. Dia duduk di kursi plastik rusak, napas tersengal. Malam itu, tamu VIP datang bertubi-tubi. Kamar 308, 310, 312 penuh. Pengusaha tambang dari Sidoarjo, kontraktor proyek tol, dokter bedah dari rumah sakit Siloam, semua tatap Rina dengan mata berbinar aneh. Seperti kesurupan, tip ratusan juta mengalir. Uang ditumpuk di meja marmer, botol black label kosong berjejer. Tapi setiap tamu keluar kamar, wajah tersenyum kaku. Mata kosong seperti boneka. Rina tahu, 3 hari lagi mereka mati. Jam 3 pagi, listrik mati total. Jalatunda gelap gulita, hanya lilin merah kecil di meja bar menyala. Suara tangisan bayi samar dari kamar kosong di lantai 2. Rina di koridor, cari lilin cadangan. Lampu ponsel menyala redup. Baterai tinggal 10%. Dia dengar langkah pelan di belakang. Tap, 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 seperti sandal tinggi di lantai keramik. Rina menoleh. Perempuan gaun merah berjalan mendekat. Kaki tak menyentuh lantai. Gaun basah menetes air hitam. Wajah semakin jelas. Pipi cekung, mata bolong hitam. Gigi hitam tajam, tangan kurus terangkat, jari menusuk ke arah kemaluan Rina. Rina lari ke tangga darurat, kaki tersandung, ponsel jatuh. Gelap total. Total. Tangisan bayi semakin keras. Seperti dari dalam perut, dia sampai lantai 1. Pintu keluar terkunci. Jalatunda seperti jebakan. Akhirnya listrik nyala lagi. Lampu neon kedip-kedip. Rina lari ke parkiran. Naik mobil Avanza baru. Gaspol keluar. Jalan Embong Malang sepi. Lampu jalan kuning redup. Kabut tipis menyelimuti. Sampai apartemen jam 4 pagi. Rina kunci pintu 3 kali. Pasang rantai besi. Dia buka brankas. Hitung uang lagi. Tapi pikiran kacau. Susuk di kemaluannya bergerak gila-gilaan.
seperti mau keluar. Darah hitam menetes ke celana dalam, basah sampai paha. Rina ke kamar mandi, buka semua, cuci dengan air panas. Tapi darah tak berhenti. Di cermin besar, tulisan muncul pelan. Kembalikan yang bukan milikmu. Huruf-huruf darah hitam menetes ke wastafel. Rina tidur di sofa, tak berani ke kasur. Mimpi buruk datang lagi. Dia berlari di koridor Jalatunda tak berujung, dikejar perempuan gaun merah. Hantu itu semakin cepat. Tangan kurus meraih kemaluan Rina. Saat hampir kena, Rina terbangun. Jam 5 pagi. Langit Surabaya mulai terang. Tapi di luar jendela, kabut tebal, seperti di Gunung Kemukus. Rina lihat bayangan di balkon. Perempuan gaun merah berdiri diam, tangan di kaca, wajah menempel. Kaca berembun, tulisan muncul. Purnama malam ini, hari itu, Rina tak ke Jalatunda. Pak Budi telepon berkali-kali, marah karena tamu VIP kecewa. Rina matikan ponsel, taruh di laci. Dia ke pasar tradisional di Genteng, beli bawang putih, garam kasar, air zam-zam, botolan. Katanya bisa usir hantu. Pulang, dia tabur garam di pintu, jendela, bawah kasur. Bawang putih digantung di atas pintu. Air zam-zam disiram di sudut ruangan. Tapi susuk tetap bergerak, semakin kuat. Sore hari, Rina ke Masjid Ampel, sholat di belakang, minta perlindungan. Tapi saat sujud, terasa ada yang tarik kaki dari bawah sajadah. Dingin menusuk tulang. Rina lari keluar masjid, naik angkot pulang. Malam tiba cepat. Purnama bulat sempurna di langit Surabaya. Cahaya kuning masuk jendela apartemen. Rina kunci semua pintu, matikan lampu, duduk di sudut ruang tamu, peluk lutut. Jam 10 malam, suara ketukan di pintu. Tokoh, tokoh, tokoh. Pelan tapi teratur. Rina diam, napas ditahan. Ketukan berhenti. Lalu suara gesekan di dinding luar, seperti kuku panjang menggaruk cat. Lalu suara tangisan bayi dari dalam lemari. Rina buka lemari, kosong. Tapi bau anyir darah hitam menusuk hidung. Di cermin ruang tamu, perempuan gaun merah berdiri di belakang Rina. Tangan kurus pegang bahu, dingin seperti es. Rina menoleh, kosong. Tapi di cermin, hantu tersenyum, gigi hitam tajam. Rina lari ke kamar mandi, kunci pintu, lampu kedip-kedip, lalu mati. Gelap total. Total. Suara air keran menyala sendiri. Air hitam mengalir dari wastafel. Rina nyalakan lampu ponsel cadangan. Cahaya putih pucat. Di cermin, wajahnya berubah. Mata hitam kosong, bibir tersenyum kaku. Kemaluan terasa panas, seperti dibakar. Darah hitam mengalir deras, membanjiri lantai. Rina jatuh tersungkur. Ponsel jatuh, cahaya mati. Saat sadar, jam 2 pagi, Rina di lantai kamar mandi, basah, darah hitam. Susuk bergerak keluar, benjolan kecil di kulit kemaluan pecah. Jarum emas kecil keluar satu persatu, berlumur darah. Jarum-jarum itu melayang di udara, seperti lebah emas, lalu menusuk leher Rina. Sakit luar biasa, tapi Rina tak bisa bergerak. Darah hitam dari leher mengalir ke lantai, membentuk pola lingkaran. Pintu kamar mandi terbuka sendiri. Perempuan gaun merah masuk.
Langkah pelan, wajahnya jelas sekarang. Mbak Wulan, tapi mata bolong, lidah hitam menjulur, leher memar. Mbak Wulan tersenyum. Tangan kurus, pegang jarum emas terakhir. Menusuk dada Rina, lalu hantu masuk ke tubuh Rina, dingin menusuk tulang. Rina kehilangan kesadaran. Pagi harinya, petugas kebersihan apartemen ketuk pintu, tak ada jawab. Pintu dibuka paksa. Rina ditemukan di kamar mandi. Wajah tersenyum kaku. Darah hitam dari leher dan kemaluan. Jarum emas berserakan di lantai. Polisi bilang bunuh diri, tapi di cermin tulisan terakhir, lari selamanya. Malam purnama di Surabaya terasa lebih panas dari biasa. Bulan bulat sempurna menggantung di langit hitam. Cahaya kuning masuk lewat jendela apartemen Rina di Pakuwon Indah. Jam 9 malam. Rina duduk di lantai ruang tamu. Punggung menempel dinding putih. Lutut ditekuk ke dada. Lampu semua mati. Hanya cahaya bulan dan lampu jalan dari luar yang masuk. Bau anyir darah hitam menyelimuti ruangan seperti pasar ikan pagi hari. Susuk di kemaluannya sudah keluar semua. Jarum emas kecil berserakan di lantai kamar mandi. Berlumur darah kering, luka di leher dan dada masih berdarah pelan. Tapi Rina tak merasa sakit lagi. Hanya dingin yang masuk sampai tulang. Dia tahu malam ini purnama terakhir. Mbok Sarti pernah bilang, satu nyawa pria setiap purnama, tapi sekarang susuk lapar lebih banyak. Rina coba berdiri, kaki lemas seperti habis lari maraton. Darah hitam menetes dari luka leher, membentuk jejak di lantai keramik. Dia ke cermin besar di dinding ruang tamu. Wajahnya bukan wajahnya lagi. Mata hitam kosong, bibir tersenyum kaku. Kulit pucat seperti mayat 3 hari. Di belakang bayangan, perempuan gaun merah berdiri diam. Kali ini bukan Mbak Wulan. Wajahnya bara buba. Kadang Mbak Wulan, kadang perempuan lain yang tak dikenal. Kadang wajah Rina sendiri, tapi mata bolong. Rina ingat semua tamu VIP yang mati. Pak Gatot, Pak Hadi, Pak Joko, Pak Slamet, puluhan lainnya. Semua wajah tersenyum kaku. Darah hitam dari telinga, posisi aneh seperti sedang bercinta dengan udara. Polisi bilang serangan jantung, stroke, bunuh diri. Tapi Rina tahu susuk yang minum nyawa mereka. Sekarang giliran Rina. Tubuhnya jadi wadah baru. Hantu gaun merah butuh tubuh hidup untuk lanjut laris. Jam 10 malam, ponsel Rina bergetar di meja. Layar menyala sendiri. Nomor tak dikenal. Rina angkat, tapi tak ada suara. Hanya napas pelan, seperti orang mabuk. Lalu suara ketawa serak Mbok Sarti. Ponsel mati sendiri. Rina buang ponsel ke sudut. Baterai jatuh. Dia ke dapur, ambil pisau dapur tajam, pegang erat. Tangan gemetar. Tapi dia tahu pisau tak berguna lawan hantu. Dia kembali ke ruang tamu. Duduk lagi di lantai. Di luar, angin kencang. Pohon palem di balkon bergoyang liar. Daun-daun bertepuk keras. Jam 11 malam, listrik mati total. Apartemen gelap gulita, hanya cahaya purnama dari jendela. AC mati, udara pengap, bau darah semakin pekat. Rina dengar suara ketukan di pintu. Tokoh, tokoh, tokoh. Pelan tapi teratur. Lalu suara gesekan di dinding luar, seperti kuku panjang menggaruk cat. Pintu kamar mandi terbuka sendiri. Engsel berderit. Jarum emas kecil di lantai kamar mandi melayang naik.
berputar-putar seperti lebah emas. Mereka terbang ke ruang tamu, mengelilingi Rina, menusuk udara di dekat lehernya. Rina lari ke balkon, buka kaca geser. Angin kencang masuk, tirai putih beterbangan. Di bawah, kolam renang apartemen kosong, air tenang mencerminkan purnama. Rina lihat bayangan di air. Puluhan pria berdiri di pinggir kolam. Wajah tersenyum kaku, mata kosong, darah hitam menetes dari telinga. Pak Gatot, Pak Hadi, semua tamu VIP. Mereka angkat tangan, tunjuk Rina, lalu tenggelam pelan ke air tanpa riak. Rina kembali ke dalam, kunci balkon, tapi pintu tak mau terkunci. Engsel rusak sendiri. Dia lari ke kamar tidur. Kunci pintu dari dalam. Kasur king size baru. Spray putih sekarang penuh noda darah hitam. Di cermin meja rias, perempuan gaun merah duduk di kasur. Kali ini wajahnya jelas. Mbak Wulan, leher memar biru, lidah hitam menjulur, mata bolong. Mbak Wulan tersenyum, gigi hitam tajam, lalu berdiri, langkah pelan ke arah Rina. Kaki tak menyentuh lantai, gaun basah menetes air hitam. Rina buka laci meja rias, ambil gunting kecil, pegang erat. Tapi tangan Mbak Wulan masuk ke dada Rina, dingin seperti es. Jantung Rina berhenti sesaat, napas tersengal. Mbak Wulan tarik sesuatu dari dalam dada Rina, benang hitam panjang, seperti usus gaib. Benang itu melilit leher Rina. Tarik kuat, Rina jatuh ke lantai. Gunting jatuh. Mbak Wulan naik ke atas tubuh Rina. Wajah mendekat, napas bau tanah kuburan. Jam 12 malam, purnama tepat di atas apartemen, cahaya kuning masuk penuh. Ruangan terang seperti siang. Rina lihat puluhan jarum emas melayang di udara, berputar cepat membentuk lingkaran. Lingkaran itu turun, masuk ke tubuh Rina lewat luka leher. Sakit luar biasa, seperti dibakar hidup-hidup. Rina jerit dalam hati, tapi suara tak keluar. Tubuhnya kejong-kejong. Darah hitam muncrat dari mulut, hidung, telinga. Mbak Wulan masuk lebih dalam. Tubuh hantu menyatu dengan tubuh Rina. Dingin berubah panas, lalu dingin lagi. Rina lihat kilas balik hidupnya. Kampung kecil di Lamongan. Ibu pakai kebaya di foto lama. Kontrakan sempit Jalan Kusuma Bangsa. Malam pertama di Jalatunda. Ritual di Gunung Kemukus. Uang ratusan juta. Apartemen mewah. Mobil baru. Semua berputar cepat. Lalu gelap. Jam 1 pagi, Rina berdiri lagi. Tapi bukan Rina. Mata hitam kosong. Bibir tersenyum kaku. Tubuhnya bergerak sendiri. Ke cermin. Wajah di cermin tersenyum. Tapi suara Mbak Wulan keluar dari mulut Rina. Tubuh ini sekarang milik Laris selamanya. Rina Mbak Wulan pakai dress merah ketat. Semprot parfum mahal. Ambil tas besar penuh uang. Dia keluar apartemen. Naik lift ke basement. Masuk mobil Avanza baru. Jalan Darmo sepi. Lampu jalan kuning redup. Rina Mbak Wulan nyetir ke Jalatunda. LC karaoke masih buka. Lampu neon berkedip. Musik koplo menggelegar. Manajer Pak Budi kaget. Lihat Rina datang jam segini. Tapi mata kosong Rina buat Pak Budi diam. Rina masuk kamar 308. Pintu terkunci otomatis. Di dalam, puluhan tamu VIP sudah menunggu. Semua pria kaya, wajah tersenyum kaku, mata kosong. Mereka kasih uang,
tumpukan miliaran di meja marmer. Rina Mbak Wulan menari di tengah ruangan, tangan meraba kemaluan, tertawa histeris. Jarum emas keluar dari luka leher, melayang seperti ular emas, menusuk dada tamu satu persatu. Darah hitam muncrat, tubuh tamu jatuh pelan, wajah tersenyum. Kamera keamanan merekam semua. Rina menari sendirian, gaun merah basah darah, rambut beterbangan, lalu jarum emas terakhir menusuk leher Rina sendiri. Tubuh jatuh ke lantai, darah hitam membanjiri ruangan. Pagi harinya, polisi datang. Jalatunda LC ditutup paksa. Di kamar 308, puluhan mayat pria YP berjejer. Wajah tersenyum, darah hitam dari telinga. Di tengah, tubuh Rina tergeletak, mata terbuka lebar, bibir tersenyum kaku. Di cermin besar ruangan, tulisan terakhir terukir dengan darah hitam, "Lari selamanya." Petugas kebersihan bilang, setiap purnama, lampu kamar 308 menyala sendiri. Suara tawa perempuan terdengar dari dalam. Meski pintu terkunci rapat, polisi pasang garis kuning, tapi garis itu robek sendiri malam hari. Jalatunda LC jadi tempat terlarang di Surabaya. Tapi di malam purnama, mobil Avanza putih parkir di depan. Lampu depan menyala sendirian. Dan di dalam, gaun merah menari lagi. Rina hilang, tapi laris selamanya.